Ketika kita punya masalah, misalnya kecemasan, gangguan kecemasan, atau masalah-masalah lain, atau kebiasaan-kebiasaan kita yang negatif lain, misalnya kebiasaan kita ngemil, atau kebiasaan-kebiasaan yang lain yang sering kali kita lakukan, marah misalnya sama anak dan lain-lain, itu adalah suatu kebiasaan yang sering kita lakukan. Kebiasaan sering kita lakukan itu kita tahu bahwa itu nggak perlu dilakukan. Kita juga tahu bahwa kalau kamu mengalami gangguan kecemasan, nggak perlulah saya seperti itu. Karena selama ini saya juga baik-baik saja. Tapi kenapa susah? Kenapa susah untuk berubah? Kenapa susah padahal udah tahu? Karena kita tidak pernah untuk coba mengamati apa yang membuat kita terjatuh. Kita mungkin sudah tahu bahwa kita terjatuh karena apa. Oh, saya terjatuh karena mikir-mikir. Oke ya. Oh, saya terjatuh karena saya punya pikiran ini, perasaan ini. Tapi kenapa pertanyaan diteruskan? Kenapa diteruskan? Karena itu adalah sesuatu yang tidak kamu perhatikan. Tidak diberikan pengamatan, tidak diberikan perhatian, dianggap bahwa itulah suatu hal yang normal. Jadi ketika kamu gangguan kecemasan, kamu cemas, kemudian ada sensasi fisik, jantung berdebar, pusing, kelayangan, kemudian rasanya kayak goyang, itu valid memang, valid bahwa apa yang kamu rasakan itu valid, itu nyata. Kemudian perut juga begah, valid itu nyata. Kemudian yang biasanya terjadi adalah pikiranmu, kemudian kemana-mana, betul kan? Nah ketika pikiran kemana-mana ini, kemudian kamu jadi kayak stuck di pikiran itu. Benar ya? Stuck di pikiran itu kayak nggak bisa lepas. Nah ini loh teman-teman, begitu kamu sudah tahu bahwa sebenarnya kamu sudah stuck di pikiran kamu, tapi terus masih dilanjutkan mikir-mikir. Kenapa? Ini loh, amati kamu sedang mikir-mikir. Perlu tahu, perlu paham. Oh saya ada di pikiran stuck di sini. Bukan kemudian masuk dengan, aduh kenapa masih begini, kenapa stuck, kenapa begini. Nah itu kan masih masuk di lingkaran circle ini dong. Kamu harus tarik mundur. Ini pikiranmu mundur. Ya, dengan begitu kamu nggak akan relatif mudah masuk. Oke, mengerti? Semoga mengerti ya. Kalau kamu belum mengerti, kamu perlu ikuti kursus online terapi berpikir positif yang saya punya. Ya, ada linknya di bio saya. Klik aja di situ. Nah, kembali teman-teman, marilah saya ajak teman-teman untuk tidak gampang untuk menuruti yang terjadi tadi. Memang itu berjalan dengan sangat cepat. Makanya saya bilang, mari kita langkah mundur sebentar, kemudian bersikap untuk menjadi pengamat. Oke, semoga video ini membantu kamu untuk lebih baik. Salam bye-bye, cemas.